Baik pemirsa, kita melansir di laman npkmutiara.com ya, bahwasanya menetralkan tanah asam melalui kapur pertanian atau dolomit pemirsa ya. Jadi menurut informasi yang kita peroleh bahwasanya tanah asam ini adalah tanah yang memiliki pH di bawah 5,4 ya. Jadi tanah asam dapat disebabkan oleh dari hasil curah hujan yang begitu tinggi ya, atau memiliki kelembapan yang sangat luar biasa ya. Jadi yang rekan-rekan menggunakan pupuk yang berlebihan juga dapat mempengaruhi menaiknya asam di tanah pemirsa ya. Sehingga pH tanah bisa di bawah 5,5 begitu pemirsa ya. Jadi di informasi yang selanjutnya adalah bahwasanya tanah asam dapat mengakibatkan unsur hara seperti kalsium ya, fosfor, magnesium itu tidak tersedia bagi tanaman ya. Jadi tanah asam juga dapat meningkatkan toksisitas ya, aluminium, besi, dan mangan yang dapat merusak akar tanaman pemirsa. Itu pengaruh asam yang sangat luar biasa. Jadi dengan menggunakan kapur pertanian atau dolomit tadi itulah fungsinya pemirsa ya. Jadi untuk menetralkan tanah asam, salah satu cara yang umum ya digunakan dengan menambahkan kapur pertanian atau dolomit tadi pemirsa. Jadi kapur pertanian adalah bahan yang mengandung kalsium, karbonat atau kalsium ya, oksida, CO. Sedangkan dolomit adalah bahan yang mengandung kalsium, magnesium ya, karbonat. Kedua bahan ini dapat beraksi dengan asam tanah dan meningkatkan pH tanah. Nah, itu pemirsa ya. Jadi dengan cara memberi kapur pertanian pada tanah ya. Jadi kita harus terlebih dahulu menentukan pH tanah tersebut ya dengan menggunakan alat ukur pH, bisa didapat di online atau di toko-toko terdekat ya. Tentu di toko-toko yang menjual peralatan dan terkait tentang pertanian tentunya ya. Jadi tentukan pH tanah yang diharapkan sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Apakah menanam pohon-pohon besar seperti karet atau menanam sayuran. Jadi secara umum tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai ya membutuhkan pH tanah sekitar 6,0 sampai 6,5 ya. Sedangkan tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga membutuhkan pH tanah sekitar 5,5 sampai 6,5 ya. Jadi hitung jumlah kapur pertanian atau dolomit yang diperlukan dengan rumus seperti berikut pemirsa ya. Seperti pH tanah saat ini 4,2 ya. Jadi pH tanah yang diharapkan adalah 6,0. Jadi jumlah kapur pertanian yang diperlukan itu sekitar 6,0 dikurang 4,3. Jadi dikali 200 kg. Jadi sama dengan 3.400 kg per hektar. Jadi tidak sembarangan pemirsa untuk menggunakan pupuk pada pupuk dolomit maksudnya, atau kapur pertanian atau dolomit pada tanah pemirsa ya. Jadi walaupun pemupukan berimbang ya, selain menambahkan kapur pertanian atau dolomit, cara lain untuk menetralkan tanah asam adalah dengan melakukan pemupukan berimbang. Jadi pemupukan berimbang ini ya adalah pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanah. Jadi perlu begitu pemirsa ya, informasi dari narasumber yang memang berpengalaman terkait tentang kemampuan mengolah tanah berdasarkan informasi dari sumber yang ahlinya. Begitu pemirsa ya. Jadi jangan asal-asal pupuk aja begitu pemirsa. Termasuk informasi yang kita peroleh dari beberapa hari yang lalu terkait tentang penggunaan pupuk dolomit. Juga bisa digunakan pada tanaman karet dan sebagainya. Tentu kita harus bertanya, konsultasi kepada yang berkaitan keahlian seperti tanah, tentu di Dinas Pertanian itu bisa juga pemirsa ya.